Saat ini sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah untuk mendiskusikan beragam keterangan ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan pekan ini. Pak Heri, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, semoga Mas juga selalu sehat ya. Insya Allah selalu sehat untuk kita semua. Sejumlah ahli sepanjang pekan ini sudah dihadirkan jaksa penuntut umum terutama untuk sidang pembunuhan Yosua ya Pak ya. Tapi kalau dicermati lagi ini ada beberapa keterangan ahli yang seolah meringankan posisi Verdi Sambo dalam dakwaan. Termasuk salah satunya nih mau saya singgung adalah keterangan ahli psikologi forensik yang menyebut keterangan Putri soal pemerkosaan ini dianggap dapat dipercaya, dinyatakan kredibel. Komentar Anda? Ya, kebetulan saya juga kadang beberapa kali diminta jadi ahli ya, baik di persidangan maupun di BAP. Jadi dalam konteks ini kita menghargai dan menghormati saja apa yang disampaikan oleh ahli ya. Yang pasti ahli itu kan menyampaikan tidak hanya mengikat para pihak ya, tapi juga dalam konteks dia menyampaikan itu haruslah berdasarkan objektivitas demi keadilan dan membuat terang benderang perkara pidana ya Mas. Tapi Dan kalau kemudian dia ambil posisi bahwa yang didatangkan jaksa penuntut umum ini kan tujuannya untuk memberatkan posisi terdakwa, menguatkan posisi surat dakwaan. Kalau kemudian faktanya sedemikian berarti zong dong momen yang didapatkan JPU. belum, jadi belum sampai di situ Mas ya, bahwa hak ahli itu juga harusnya kan mengingat bahwa sebelum dia menyampaikan keterangannya berdasarkan pengetahuannya dia juga disumpah kan, disumpah berdasarkan kitab suci dari keyakinannya masing-masing. Jadi yang perlu diingat dia tidak hanya menyandarkan keterangan itu hanya untuk kepentingan persidangan, tapi juga jauh lebih dari itu adalah dia berjanji di hadapan Tuhan. Nah, itu dulu yang pertama yang ingin saya sampaikan ya. Yang kedua, memang fenomena yang ditangkap orang biasanya kalau ahli dihadirkan haruslah dia apa ya, apapun yang disampaikan oleh menghadirkan itu harus diiyakan. Nah, tapi menurut saya bahwa keterangan ahli itu boleh saja berbeda-beda. Hakim juga kan sebenarnya memahami bahwa dia tidak hanya menyandarkan pada keterangan ahli saja. Dalam pasal 184 KUHP Mas, itu tidak hanya keterangan ahli sebagai alat bukti. Itu hanya satu dari 5 alat bukti. Jadi tentunya hakim tidak hanya menyandarkan serta-merta hanya kepada keterangan ahli tersebut. Apalagi kalau keterangannya ternyata tidak membuat terang benderang perkara pidananya, Hmm. malah membuat itu jadi semakin rumit, semakin kompleks. Karena begini Mas, kalau contohnya ahli pidana gitu kan, ahli pidana itu bisa dihadirkan oleh kedua belah pihak, oleh JPU maupun dari penasihat hukum. Nah, perspektifnya bisa berbeda karena apa? Karena cara pandangnya berbeda. Berbeda cara pandang karena apa? Karena mungkin bacaan bukunya berbeda, mazhab atau aliran teori yang mereka mereka anut juga yang mereka pahami berbeda. Nah, ini nggak akan ketemu sehingga mereka akan mencoba menyandarkan pada teori yang menguntungkan, yang mendukung argumentasi hukumnya. Tapi persoalannya menurut saya bukan itu, bahwa argumentasi teori itu Hmm. mungkin hanya 100% dikenal di kelas. Tapi ketika di persidangan, seharusnya dibuat analisa yang lebih konkret. Untuk perkara-perkara semacam ini, contohnya yang kita ambil di ahli pidana adalah kaitan dengan pembunuhan berencana kan, Ya. 34. Wah, dalilnya panjang disampaikan, tapi yang penting begini sebenarnya, ketika ada logika yang diilustrasikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi apakah dengan adanya persiapan itu bentuknya persiapan menurut jaksa penuntut umum, alat itu adalah persiapan alat adalah perencanaan. Itu kan dibantah habis-habisan oleh ahli pidana. Ya. Padahal dalam konteks tertentu, ya kita bisa bisa mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini mengilustrasikan dari sebuah praktik peradilan. Jadi bukan pendekatan teori lagi, Oke. ya. Yang Tapi dibahas kalau kemudian, maaf saya potong Pak, tapi kalau kemudian kita belajar lagi dari kondisi saat itu, Reni Kusumawardani selaku ahli psikologi forensik berkata bahwa pernyataan soal perkosaan yang disampaikan Putri kredibel. Tapi di sisi lain ada pernyataan dari ahli kriminologi yang menyebutkan visum harus jadi kunci untuk pembuktian soal pemerkosaan. Jadi kalau di posisinya hakim nih, mana yang bakal dipakai? Ya, kita nggak mungkin mengajari hakim ya. Hakim pasti lebih pintar dan paham akan itu. Tapi saya yakin hakim akan melihat begini, Mas, bahwa psikologi forensik ini kan lebih kepada ilmu sosial ya. Hmm. Dalam pendekatan hukum, nah kacamata hukum melihatnya adalah untuk perkara-perkara katakanlah pelecehan seksual, tentunya agar ini tidak jadi debatable, tidak saling menyalahkan, jatuhnya tidak fitnah, maka harus ada bukti. Alat bukti yang dipakai adalah salah satunya visum et repertum tadi. Dan untuk masuk ke tahap proses penyidikan, haruslah dipenuhi minimum 2 alat bukti.
Nah, 2 kriteria itu sudah dilakukan belum? Kan begitu ya. Hmm. Jadi dalam konteks bahwa itu pendekatan sosial, yes, kita pahami itu. Kita menghormati segala macam disiplin keilmuan, termasuk itu membantu hukum acara pidana. Tapi ketika itu ingin diperdebatkan dalam ranah hukum, nah ini kan tentunya jadi persoalan kan. Nah, ikut aturan hukum, ada ketentuan hukum acara pidana yang harus diikuti. Itu yang pertama. Yang Hmm. kedua, pemahaman terhadap KUHP dalam psikologi forensik juga perlu. Wah, karena ini kasusnya kasus pidana, Mas. Kan begitu ya. Ya. Dan kasus pidana ini perlu kita ingat juga bahwa produk hukumnya sudah ada. Ada surat perintah penghentian penyidikan. Nah, yang kita minta agar ini tidak jadi tiba-tiba lagi, SP3 yang dikeluarkan itu kemudian dibawa ke pengadilan. Dibacakan kalau perlu isinya. Ya kan? Jadi kita nggak berdebat lagi bahwa ini sudah pernah diajukan, Hmm. tapi kemudian ditolak oleh penyidik berdasarkan hukum, bukan berdasarkan subjektivitas. Oke. Gitu. Oke, hal lain yang juga menjadi sorotan di sini adalah pernyataan dari ahli digital forensik yang kemudian dihadirkan dalam persidangan waktu itu, Heri Prianto. Saat itu yang menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Ferdy Sambo tidak mengenakan sarung tangan. Nah, menurut Anda berarti ini masuk dalam kategori yang blunder juga dilakukan jaksa penuntut umum atau ya sudah ini biasa-biasa saja terjadi? Kalau saya, karena saya praktik juga ya, jadi saya nggak kaget hal-hal begitu, Mas. Jadi dalam praktik itu terjadi dinamika bahwa satu keterangan yang dicuplikan itu tidak berarti bisa kemudian memutarbalikkan semua fakta hukum yang sudah ada. Contohnya begini tadi ya, kaitannya dengan sarung tangan. Sarung tangan itu hitam itu kan perdebatannya dipakai setelah turun atau kemudian dipakai di mana, begitu Hmm. kan? Persoalannya CCTV tidak ada yang menunjukkan, apa, ya yang terjadi di dalam. Nah, ini kan berarti ada persoalan di situ ya, kok CCTV yang terlihat itu hanya ketika Pak FS tidak menggunakan, sarung tangan. Nah, bagaimana ketika proses penembakan itu ternyata kan sudah dihilangkan. Hmm. Nah, siapa yang menyuruh menghilangkan ini? Persoalannya Mas, kalau memang ini adalah CCTV yang mendukung alat bukti bagi Mas dalam konteks pembelaan hukum, apakah akan dihilangkan? Itu pertanyaan logikanya saja. Saya rasa hakim pun akan membangunnya dari logika. Mengapa kemudian CCTV dihilangkan, CCTV yang penting lagi. Kalau memang ini dasarnya adalah persoalan pribadinya Eliezer dan kemudian dia mengeksekusi sendiri, nah itu kan berarti CCTV-nya nggak perlu dihilangkan untuk mendukung hal itu Hmm. ya. Kalau Yang kemudian kedua, melihat dari rekamannya tidak terlihat Ferdy Sambo mengenakan sarung tangan hitam, tapi di sisi lain Eliezer mengatakan bahwa Ferdy Sambo mengenakan sarung tangan hitam, berarti ini posisinya bakal memberatkan Eliezer dong kalau begitu. sebentar, bahwa dalam konteks ada yang melihat menggunakan sarung tangan hitam kan bukan hanya Eliezer kalau saya tidak salah ya, Iya, kan Azan ada Romer Azam Romer juga, ya. yang notabene menurut saya agak sulit dipengaruhi oleh seorang Eliezer itu mengatakan hal yang sama dan ingat warnanya juga sama. Hmm. Ini yang menjadi warna kan bisa beda-beda ya, ada yang Ya. mungkin putih, coraknya bisa macam-macam. Tapi kok bisa tepat mengatakan hitam? Apakah ini satu kebetulan? Nah, itu yang akan diuji oleh hakim. Dan hakim mengujinya bukan satu dua kali. Nah, dia ketika kemarin kan Azan Romer tuh diajukan juga bukan hanya sekali jadi saksi kan, untuk beberapa persidangan juga diajukan kembali untuk meyakinkan hakim di situ. Jadi hakim tidak hanya menghandarkan pada keterangan ahli dan ahli ini intinya tidak mengikat, Mas. Tidak mengikat hakim untuk punya kewajiban mengikuti apa yang disampaikan oleh ahli. Hmm. Hakim punya kebebasan untuk menentukan apakah keterangan ahli ini tadi membantu dalam hal terang benderangnya perkara pidana atau tidak. Nah, itu saya rasa itu dalil yang bisa kita ingatkan juga bahwa keterangan ahli tidak kemudian menjadi apa ya hal yang wajib hukumnya fardu ain ibaratnya kalau dalam bahasa hukum agama harus diikuti. Jadi bisa saja hakim berdasarkan keyakinannya tidak mengandalkan keterangan ahli. Oke, Maka maka kemudian posisinya tidak terlalu berpengaruh signifikan menurut Anda keterangan ahli ini karena disebut sebagai pihak ketiga lah istilahnya begitu. ya begini, mungkin kalau saya memposisikan diri sebagai ahli ya Mas, Hmm. sorry sebagai hakim, pasti hakim juga akan berpikir kemungkinan ahli ini dihadirkan oleh si A, maka kemungkinan besar juga ada kepentingan hukum yang dititipkan di sana untuk dijaga, untuk diperjuangkan. Jadi hakim berusaha dalam konteks yang netral untuk melihat bagian poin mana dalam percakapan dialog keterangan ahli itu yang kira-kira dia memang bersikap netral berdasarkan
ke pengetahuannya Mhm, dan dengan dasar itu dia ingin membantu proses ini agar, muncul tadi ya, mhm. muncul, pembenaran perkara ini agar tidak menjadi, Baik. kesulitan lagi dalam hal putusan nantinya. Jadi pertimbangan itu akan dipertimbangkan saya rasa. Baik, masa pembuktian dari jaksa penuntut umum sudah habis, tinggal pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga kuasa hukumnya. Pak Heri, terima kasih banyak sudah berbagi sudut pandang bersama Kompas TV hari ini. Sehat selalu, Pak. Sama-sama Mas.